Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari Surya dari kelompok 6. Di sini kelompok kami mendapatkan materi tentang desain higienis dan pembersihan fasilitas dan peralatan pemprosesan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Kelompok 6 beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Nadia Zahra. Kedua, Ica Rusmawati. 3, Intan Purnamasari Surya. 4, Lecia Zafira. 5, Monica Kristi. 6, Novi Kurniasari. 7, Nurul Arumsari. 8, Beta Maulina Elizabeth. Dan yang terakhir yaitu Laila Nuraini. Desain dan konstruksi pabrik makanan diatur oleh peraturan di sebagian besar negara dan ini ditentukan oleh Van der Velde dan Van der Meulen untuk negara-negara Uni Eropa, oleh Fortin untuk Amerika Serikat, Nakagawa dan Omura untuk Jepang, Gruber et al. Untuk Australia dan Selandia Baru, dan oleh Murray untuk Afrika Selatan dan negara-negara Afrika Selatan lainnya. PAF menjelaskan persyaratan pengecer, standar makanan internasional, inisiatif keamanan, pangan global, dan pertimbangan desain yang terperinci. Lelyveld, Sutton, Meller, dan Hollah menjelaskan persyaratan peraturan, kriteria untuk pemilihan lokasi, dan tata letak dan desain bangunan. Becker dan Saravakos dan Kostaropoulos menggambarkan desain pabrik pengolahan makanan dan peralatan pengolahan masing-masing. Yang pertama yaitu desain higienis. Konstruksi. Metode konstruksi dan bahan yang digunakan untuk membangun dinding dan atap bangunan pengolahan makanan mencegah masuknya serangga, burung, dan hewan pengerat. Desain dinding dan atap luar yang higienis diperjelas oleh Graham dan Hollah. Bahan yang digunakan untuk membangun bangunan pemprosesan tidak boleh berinteraksi dengan makanan dengan cara apapun, baik dengan menyebabkan rasa tidak enak jika makanan bersentuhan, sifat makanan dan prinsip pengolahan dengan mereka atau terkorosi oleh makanan. Misalnya makanan asam seperti produk buah yang dapat menimbulkan korosi pada beton atau baja. Di banyak negara terdapat persyaratan hukum untuk pelapis internal tertentu untuk lantai, dinding, dan langit-langit di area produksi makanan. Untuk memastikan bahwa semua peralatan mudah dibersihkan dan dirawat, dinding dan lantai dibangun untuk yang pertama, keras, bebas retak, dan halus kecuali penutup lantai anti-slip digunakan untuk alasan keamanan. Yang kedua, tahan terhadap kelembapan, tidak menyerap, tahan terhadap korosi dan bahan kimia pembersih. Dan yang ketiga, tahan lama, tahan aus, dan mudah dibersihkan dan dirawat. Kettle 2011 menjelaskan berbagai jenis dinding untuk fasilitas pemrosesan, termasuk pelapis cat berkinerja tinggi, ubin, sistem pelapis dinding termoplastik, pelapis baja tahan karat, laminasi resin yang diperkuat, serta dinding dan langit-langit panel berinsulasi. Seharusnya tidak ada celah atau lubang di dinding atau langit-langit, terutama di sekitar fitting lampu atau pipa atau kabel yang memungkinkan masuknya hewan pengerat atau serangga. Desain dan konstruksi cold room dan walk-in freezer menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. Sejumlah penutup lantai polimer dirancang khusus untuk digunakan di area pemrosesan makanan. Misalnya, bahan lantai epoksi mulus, metil metakrilat, atau poliuretan tidak licin dan tidak keropos, tahan terhadap goresan dan kerusakan peralatan, dan tahan terhadap asam, minyak panas, panas air, dan bahan kimia pembersih. Keduanya memiliki panggangan untuk mencegah potongan makanan masuk ke saluran pembuangan yang mudah dilepas untuk membersihkan saluran pembuangan. Semua pintu dipasang rapat di bingkainya untuk mencegah serangga masuk dan celah di bawah pintu yang tingginya lebih dari 5 mm ditutup rapat. Hewan pengerat, serangga, burung, dan hama lainnya
Misalnya kecoa, katak, dan reptil lainnya dapat menyebarkan bakteri patogen dan sangat penting untuk pengendalian hama yang memadai prosedur yang digunakan di semua bangunan pengolahan makanan. Serangga yang merayap seperti kecoa, kutu, semut, laba-laba, dan kutu kayu dikendalikan menggunakan perangkap berumpan yang berisi makanan dan mimik feromon untuk menarik serangga ke dalam perangkap. Tata letak. Semua bangunan pengolahan makanan dirancang untuk memenuhi persyaratan sanitasi berikut. Yang pertama, mudah untuk benar-benar membersihkan semua permukaan untuk meminimalkan risiko serangga, hama, dan organisme mikro yang akan mencemari makanan. Yang kedua, makanan bergerak melalui proses dan melalui bangunan dengan cara yang mencegah di proses makanan menjadi terkontaminasi oleh bahan baku yang masuk. Hal ini sangat penting saat membuat makanan siap saji untuk mencegah kontaminasi setelah diproses. Dan yang ketiga, layanan utilitas diarahkan melalui gedung dengan cara yang tidak dapat menyebabkan penumpukan debu atau kebocoran dari pipa yang akan mencemari produk. Pencahayaan listrik harus terang untuk memungkinkan kerja yang aman. Dengan pencahayaan yang lebih terang di area persiapan bahan baku atau inspeksi produk. Gambar di atas contoh sederhana dari A benar dan B tata letak pabrik yang salah untuk pengolahan sayuran skala kecil. Catatan, kesalahan termasuk 1. Bahan baku dan kemasan yang sama. 2. Pengisian yang berdekatan dari makanan siap saji dan bahan baku pencuci. Dan 3. Bingung dan penanganan material yang berlebihan. Dan bahan-bahan pekerjaan dalam proses, produk yang dikarantina atau gagal inspeksi kualitas, produk jadi, bahan kimia pembersih, dan bahan kemasan. Layanan utilitas. Kabel listrik terletak di atas langit-langit, dengan kabel tertutup dalam saluran di dinding. Semua fitting lampu tahan kelembaban dan mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan penutup plastik anti pecah dan tersembunyi di langit-langit untuk mencegah akumulasi debu. Murman 2011A menjelaskan standar penerangan listrik, intensitas cahaya, dan keseragaman penerangan yang sesuai di gudang, rincian lampu yang sesuai, pembersihan dan perawatannya, penggunaan siang hari, dan teknologi penerangan hemat energi yang inovatif. Tergantung pada jenis proses dan iklim, pemanasan, ventilasi atau pendingin udara mungkin diperlukan untuk menjaga suhu dan kelembaban yang dibutuhkan di dalam gedung. Wastafel khusus disediakan untuk mencuci tangan yang tidak boleh digunakan untuk hal lain, bersama dengan dispenser untuk pembersih tangan atau sabun, air panas, dan pengering tangan udara panas atau handuk kertas sekali pakai. Pipa air diruntuhkan sehingga tidak melewati saluran pembuangan atau saluran lain yang berisiko masuknya kontaminan melalui sambungan. Kualitas air biasanya ditentukan dalam peraturan lokal dan oleh karena itu pemantauannya merupakan bagian dari program KIA. Kualitas air yang dibutuhkan untuk penggunaan yang berbeda dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Air proses yang dapat diminum yang digunakan untuk memasak atau ditambahkan langsung ke produk. Misalnya minuman sirup dan air asin. Kandungan sisa klorin tidak boleh melebihi 5 mg L21 untuk menghindari pencemaran produk dengan rasa klorin. 2. Air untuk keperluan umum digunakan untuk mencuci bahan baku dan peralatan pembersih. 3. Air pendingin yang tidak bersentuhan dengan produk makanan atau wadahnya. 4. Air umpan boiler tidak perlu diminum, tetapi digunakan untuk mencegah penumpukan skala boiler. Kesadahan air disebabkan oleh mineral kalsium dan magnesium terlalu dalam dapat memiliki sejumlah efek negatif pada pemrosesan. Pinch analysis,
adalah teknik sistematis untuk mengurangi konsumsi air dan produksi air limbah dengan mengintegrasikan kegiatan atau proses penggunaan air yang banyak digunakan untuk konservasi air di pabrik pengolahan makanan. Sebagian besar jenis pengolahan makanan menghasilkan sejumlah besar limbah padat dan limbah cair dari pembersihan dan penyiapan bahan baku, tumpahan, dan pembersihan peralatan dan area pengolahan. Peralatan. Semua peralatan yang digunakan untuk menangani atau mengolah makanan harus dirancang untuk melindunginya dari bahaya fisik, kimia, dan biologi, dan memungkinkan pembersihan yang mudah dan efektif. Sebuah teknologi kontrol interaktif yang menggunakan pemancar dan detektor inframerah beroperasi dengan melewati jari melalui gambar holographic keyboard atau ikon pada layar sentuh, mengambang di udara di lokasi yang nyaman bagi operator karena tidak ada yang disentuh. Operasinya higienis. 2. Pembersihan dan sanitasi. Rutinitas pembersihan untuk peralatan dan fasilitas merupakan bagian dari praktik manufaktur yang baik dan merupakan bagian integral dari program jaminan kualitas. Perangkat lunak untuk merancang jadwal pembersihan yang memadai dijelaskan oleh Dillon dan Griffith, dan informasi rinci tentang pembersihan pabrik dijelaskan oleh Riedemann dan Fsis. Reiter menjelaskan pembersihan dan sanitasi kimia dan operasi, masalah pembersihan umum dan validasi dan verifikasi pembersihan, dan Brockham menjelaskan penyimpanan deterjen industri dan disinfektan, kontrol dosis, dan penerapan bahan kimia kebersihan. Untuk membersihkan peralatan dan fasilitas pengolahan makanan secara memadai, pertama-tama perlu untuk menghilangkan tanah, istilah umum untuk kontaminasi permukaan oleh sisa makanan, menggunakan deterjen, sebelum menerapkan disinfektan atau pembersih untuk menonaktifkan atau membunuh mikroorganisme. Bahan kimia yang digunakan dalam senyawa pembersih dapat dikelompokkan menjadi alkali untuk pengemulsi dan penyabunan lemak dan peptising penguraian protein, polifosfat untuk pengemulsi dan penyabunan, dispersi tanah, pelunakan air dan pencegahan tanah redeposisi, surfaktan untuk pembasahan untuk menurunkan tegangan permukaan air untuk meningkatkan kemampuannya menembus tanah, disperal tanah dan pencegahan redeposisi, senyawa pengkelat dan penyerapan untuk pelunakan air untuk mencegah pengendapan garam mineral pada permukaan yang dibersihkan, peptising dan pencegahan pengendapan kembali tanah, asam untuk mengontrol endapan mineral, untuk pelunakan air pencucian kaleng, dan untuk menetralkan bahan pembersih alkalin. Disinfeksi. Metode yang digunakan untuk mendisinfeksi air agar aman dari bakteri, virus, dan situs parat termasuk klorinasi, pemanasan, perawatan sinar UV, filter air kondisi yang digunakan pada tabel 1.32. Disinfeksi air ultraviolet menggunakan lampu UV intensitas tinggi yang tertutup dalam casing atau pipa. Filter keramik atau filter air cartridge karbon aktif keduanya mendisinfeksi air dan menghilangkan sejumlah kecil sedimen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas disinfeksi meliputi jumlah dan karakteristik mikroorganisme yang ada, suhu penggunaan, misalnya klorin kurang efektif karena suhu meningkat, jumlah bahan organik atau deposit mineral yang ada. Jika permukaan memiliki sejumlah besar bahan organik, sanitizer menggabungkan dengan ini daripada mikroorganisme. pH sanitizer atau klorin lebih efektif pada nilai pH yang lebih rendah. Lamanya waktu sanitizer bersentuhan dengan permukaan, tindakan kuman dari sanitizer. Koefisien fenol atau perbandingan aktivitas sanitizer dengan fenol murni. Ini didefinisikan sebagai pengenceran tertinggi larutan sanitasi yang membunuh semua mikroorganisme dalam 10 menit dibagi dengan pengenceran fenol tertinggi yang memberikan hasil yang sama. Metode pembersihan. Metode pembersihan menggunakan sikat atau mesin penggosok. Misalnya penggosok lantai menggunakan tenaga mekanis dan deterjen untuk menghilangkan kotoran. Pembersihan di tempat atau CIP dan sterilisasi di tempat
atau SIP digunakan untuk membersihkan permukaan interior tangki, saluran pipa, dan peralatan lainnya dengan mensirkulasikan larutan pembersih dan sanitasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.